Tadi habis kapura-kapuraan, capek, lelah. Tangan saya berdarah lagi. Berdarah? Iya. Sampai gedebuk tadi sih. Sakit. Sakit ya? Jadi gimana, kapok? Kapok. Sebelum kita ngobrol sama tamu kita berikutnya, kita sekarang bacakan dulu apa, Vincent? Tonight's headline. Tonight headline. Berita pertama, smartphone pertama di dunia dipamerkan. Wah, ini seru nih, pengen tahu gua. Museum Sains London akan mengadakan pameran yang bertajuk Era Reformasi. Pameran pertama di Inggris ini didedikasikan bagi 200 tahun sejarah komunikasi dan informasi teknologi. Dan smartphone ini memiliki berat 500 gram. Bayangin. Ya. 500 gram sekarang ya? Udah pada enteng-enteng banget ya. Kalau kita lihat tadi ya, fiturnya itu masih kalender, terus ada apa lagi waktu itu fiturnya baru kalender, notes, email, serta SMS. Ya. Kalau kita lihat tadi kan ya, smartphone pertama di dunia masih tebal banget begitu. Ya. Makin kesini sekarang ukurannya makin diperkecil. Makin cilik ya. Lihat aja perbandingannya, kita lihat perbandingannya nih. Gila, itu botol minum ya? Bukan tuh telepon zaman dulu begitu. Nah, sebetulnya mau gede mau kecil, yang penting tuh yang terus berkembang itu nanti fitur dan fungsinya. Jangan dari ukurannya dong. Namanya juga teknologi tanpa batas, bro. Betul, gede kecil nggak masalah. Yang penting durasinya, boy. Durasi teleponnya. Mau kecil mau gede yang penting keras. Suara teleponnya. Oh iya benar-benar. Kalau suaranya kecil nggak kedengeran dong. Iya benar-benar. Ya kan? Berita selanjutnya. Ya. Artis Korea ketagihan pakai sendal jepit Indonesia. Wah. Kemarin kan sempat beritain tuh ya kan, ada artis Korea Sehun EXO yang mempopulerkan sendal jepit Indonesia hingga ke Korea. Ternyata sampai sekarang dia masih betah pakai sendal jepit itu kemana-mana gitu. Namun dia mulai edik nih sama pakai ketagihan. Kok kayaknya enak ya? Enak ya kan. Member EXO itu malah dengan percaya diri jalan di bandara dengan sendal sederhana itu. Belum nyobain bakiak sih. Wih, lebih enak lagi tuh. Ada bunyinya. Iya, letak, ya kan? Murah lagi. Cuman kayu dipotong sama ban dalamnya. Oh iya. Kalau nggak pakainya bertiga tuh, klak. Lo kata 17-an. Bahkan ntar di video klipnya, teman-temannya pakai sepatu, dia pakai sendal jepit. Nanti gambar ini. Berita selanjutnya, kusyuk sholat, ya kan? Jamaah haji Indonesia ditinggal rombongan. Wah, saking husuknya ya. Dua calon haji Indonesia yang tengah husuk berdoa di Raudah, ketinggalan di rombongan. Parahnya lagi, segala macam dokumen kedua calon haji yang tidak disebutkan namanya itu terbawa juga oleh rombongan. Waduh, karena nggak megang dokumen, kedua calon haji itu harus tetap tinggal di kantor penyelenggara haji Indonesia daerah kerja Madinah. Ya, sebab paspornya kan kebawa sama kloter rombongan yang udah tiba di Mekah dan harus diambil terlebih dahulu. Waduh. Lanjut berita selanjutnya ya. Berita terakhir ada, kerja jadi dominatrix wanita ini dapat uang dengan sakiti pria. Apa? Adriana Taylor adalah seorang penjahit. Bukan penjahit, itu Taylor, bukan penjahit, namanya adalah Taylor. seorang wanita asal Inggris yang tadinya bekerja sebagai seorang akuntan. Karena merasa tak cocok dengan pekerjaan, Adriana memutuskan untuk memiliki pekerjaan baru, yaitu sebagai seorang dominatrix. Waduh, pekerjaannya adalah memberi rasa sakit kepada pria dengan cara menyakiti mereka. Bisa dicambuk atau ditampar, kayak sadomasokis ya. Serem amat sih. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan itu sebesar 25.000 pound sterling. Atau sekitar 488 juta rupiah. Atau 40 juta rupiah per bulan. Kalau di luar sana ada aja pekerjaan kayak gitu ya. Ngomongin tentang dominatrix ya, kita akan ngebahas juga sedikit tentang bentuk kekerasan yang dilakukan perempuan terhadap pria. Selama ini yang kita omongin adalah bentuk kekerasan pria terhadap wanita. Ya, di rumah tangga, di rumah atau pacaran, ya kan. Ternyata tidak menutup kemungkinan bagi wanita yang mengasari atau menyakiti pria. Tapi ternyata wanita juga bisa melakukan kekerasan fisik. Makanya itu dia. Kamu ngomong gitu tadi ya? Iya, oh, iya ternyata wanita bisa loh. Sebetulnya banyak faktor sih kalau sampai perempuan itu bisa melakukan tindakan kasar pada pasangannya. Ya. Bisa aja karena kesalahan laki-laki udah parah banget. Atau memang emosi si wanita tidak bisa terkontrol. Pada akhirnya jadinya larinya ke tindakan fisik. Gitu. Oleh sebab itu kita undang ahlinya aja untuk membahas hal ini. Iya, kita juga bisa banyak belajar dari sini ya. Ini dia. Langsung ini ada psikolog kita yang cantik, Mbak Tika Bisono. Silakan
Silakan duduk, Serius, Mbak serius. Tika. Dulu sempat ngobrol sama Mbak Tika. Ini sekarang kita ngomongin soal kekerasan wanita terhadap pria di rumah tangga. Ya kan? Agak jarang ya. Agak Tapi jarang. ada, Agak tapi jarang. Tapi ada. Meningkat jumlahnya. Meningkat. Meningkat. Dikarenakan tahu nggak, Pak? Ya pertama memang fenomena perempuan kan banyak yang sudah maju. Betul. Ya kan. Bahkan Kesetaraan. lebih bahkan. Lebih malah. Nggak setara, mereka lebih dari pria. Terus juga banyak sekali juga sekarang pria-pria itu yang statusnya ya kalau sebagai suami itu posisinya di bawah istri ya, posisi ekonomi, ya, kesejahteraan apapun, pekerjaan ya. Kalau ini kan host nih, misalnya Toto istrinya CEO yang lebih tinggi dong daripada host nih. Kalau Kita kita lebih alhamdulillah sebenarnya ya, alhamdulillah. Seneng ya kalau kayak gitu. Senang lah punya istri gitu. Ya tunggu dulu, jangan coba-coba bilang senang gitu ya. Masalahnya si CEO ini bisa punya kecenderungan yang juga dia menganggap suaminya anak buah. Lebih superior gitu jadinya. dong, lebih superior. Tapi kalau di Indonesia nih ya kan kalau misalnya ngomong kekerasan pria terhadap wanita kan udah sering ya kan. Nah tapi cenderung orang-orang tuh akan nolong kalau cewek disakiti sama pria. Benar. Nah kita punya videonya. Ini dia. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you like this. I'm not talking to you. Get your hand off me. Who was there? Get your hand off me. Who was there? Tell me who was there. People are looking at Please, I swear to God, please, I swear to God. People are looking at us. Will you get your hand off me? Shut up, swear to God. People are What looking was at there? us. What's wrong with you? Honestly, we're fine. I'm going, thanks. Okay, can someone call the police if you carry on doing Okay. that to someone? Okay. 'Cause if I don't, someone else will. Okay, okay. It's perfectly fine. You have to put up with that. Okay. Itu tadi adalah Viti tentang tindak kekerasan pria terhadap perempuan dan di mana-mana pasti reaksinya sama. Pasti banyak sekali simpati dari orang-orang. Tapi kalau kita balik situasinya, Mbak. Kalau si pria itu yang disakiti oleh wanita, orang justru malah ini begitu gitu, bukan nolong loh. Ini pasti cowoknya nih. Oh, emang. Ya Minuman betul apa sih segala memang macam. sih, memang betul. Ada nggak videonya lagi? Ini ada agent kita yang sudah melakukan, Mbak. Sudah melakukan hidden cam. Jadi dia ini reality sebagai bentuk kekerasan terhadap gitu. pria. Jadi di-create dan bagaimana tanggapan masyarakat kita lihat. Banyak orang kenapa? Kalau banyak orang kenapa? Banyak orang kenapa? Kenapa kalau banyak orang kenapa? Kenapa banyak orang? Hah? Kan aku salah, aku bilang aku minta maaf. Ya salah emang. Harusnya kamu tidur, langsung tidur dong semalam. Ngerti gak sih? Nggak usah langsung apa sih? Bisa-bisa, ya ampun, astaga. Nih, sekarang gini, aku coba jelasin ke kamu ya. Aku coba jelasin ke kamu. Apa? Dengar, aku minta maaf, aku terlambat karena aku ketiduran. Ayo, tunggu. Sini. Lepasin, ngerti gak? Ya udah, kamu maunya sekarang mau Ini, apa? Kamu Sakit nggak sih? Sakit tau gak? Sakit tau gak? ya, kamu maunya apa? Kamu aku ngapain? Kamu aku sujud depan Sujud. kamu. Sekarang kamu sujud. Mau nggak? Ya, Mau kamu- nggak? Ya, aku sujud depan kamu. Iya Oke, udah, oke, terserah. udah. Iya, terserah, Oke, terserah, ayo. terserah, Ayo. terserah, terserah. Hai. Hai. Dengerin aku nggak? Hai. Hai. Dengerin aku dulu. Nah itu, Mbak. Ya kan? Itu agent kita yang kita set di sana. Oh, gitu ya. Enggak, itu ada sebuah VT yang Ya, dibalik betul, tadi. Dibalik. Kondisinya ternyata orang-orang senyum-senyum, ketawa-tawa. Padahal kan miris, Mbak ya. Ya karena memang laki-laki itu identik dengan pelaku kekerasan. Laki-laki identik dengan perilaku yang keras, perilaku yang memaksa, mengintimidasi. Perempuan identik dengan yang selalu kalah, pasrah, diintimidasi, gitu kan ya. Jadi Iya, betul. image-nya baik sih sebenarnya, bagus banget image-nya gitu. Makanya bisa sangat menipu kalau ada perilaku-perilaku kekerasan dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Itu kalau di pengadilan biasanya bisa tertipu tuh hakim gitu loh. Tertipu maksudnya gimana, Mbak? Ya mereka bisa memainkan peran yang kalah, yang ditekan, ya, yang sedih, yang Padahal justru yang melakukan bahwa kekerasan. justru yang melakukan perempuan. Berarti mungkin perlu perlindungan juga untuk laki-laki yang tertindas sih, Mbak ya? Belum saatnya sih kayaknya sih. Nah kalau emang sebetulnya emang laki-laki nggak bisa ngebales ya kalau kayak gitu? Atau nggak bisa mempertahankan diri? Nah, yang menarik adalah banyak sekali figur laki-laki yang ternyata tidak seperti yang diharapkan ya. Misalnya kepribadiannya lemah ya. Banyak loh laki-laki kepribadian lemah banyak ya. Kemudian nggak ada kepemimpinan ya.
nggak bisa komunikasi. Si suami kondisi ekonomi makin turun. Misalnya. Percaya diri juga. Nah, itu akan sangat mempengaruhi self esteem, self confidence dari si laki. Ya, kemudian si perempuan makin naik. Tadinya masih yang, Mas udah nggak apa-apa kalau nggak bisa bayar sekolah anak, saya yang bayar nggak apa-apa kok. Awalnya Saya masih gitu, ada duit. awalnya. Mas nggak apa-apa kok, pakai mobil saya aja daripada naik bis kan nggak enak gitu. Udah pakai mobil saya aja. Awalnya masih seperti itu. Tapi kalau dari si suami atau si laki nggak ada usaha untuk kemudian naik lagi, ya, maka itu akan mengubah cara berpikir si perempuan juga bahwa Mindsetnya udah berubah. kalau jadi keenakan ya, kalau jadi tergantung gue ya. Sebenarnya yang suami siapa sih? Lo apa gue sih? Akhirnya muncul hal-hal seperti itu. Ya, yang pasti sih kekerasan bentuk apapun juga verbal maupun fisik janganlah ya. Baik ke dalam rumah perempuan tangga, ke pria Iya. maupun dari pria ke wanita. Betul. Segala bentuk kekerasan. No way. ya. Oh, terima kasih Mbak Tika Bisono ya. Udah Betul mampir sekali. di Tonight Betul. Show ya. Terima kasih. Kita jadi banyak berikan masuk aja dapat masukan ya. Iya dong. Dan mudah-mudahan Desta sampai 50 tahun. Amin. Gue juga. Amin. Semuanya lah kita pokoknya damai-damai selalu. Amin. Ya, sekarang kita saksikan dulu untuk menetralisir perasaan kita ini ya. Kita kasih hiburan dulu, ini dia penampilan dari The Massive. Pertengkaran yang selalu terjadi antara aku dengan dirimu, kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hatimu terbuat dari batu, tak pernah kau hiraukan aku. Perdebatan ini akan